Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Miss Ria dalam percobaan penelitian tentang IPA. Ada 3 macam, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan yang ketiga adalah simbiosis komensalisme. Oke teman-teman, mari kita cari. Oke teman-teman, dapat kita lihat di depan kita ada pohon jeruk lemon ya teman-teman, yang diserang sama tanaman rambat ini. Nah, ini dia teman-teman, pohon jeruk yang diserang oleh tanaman rambat. Ini merupakan simbiosis parasitisme. Kenapa teman-teman? Karena pohon jeruk ini pertumbuhannya jadi tidak maksimal, dan pohon rambatnya ini semakin subur makmur karena mengambil nutrisi dari pohon jeruk, dan pohon jeruk dirugikan dengan diambil nutrisi serta kebebasannya ya, kayak dikekang ya ini teman-teman. Jadi akan terhambat kesuburan pohon jeruk dan akhirnya bisa mati pohon jeruknya. Kita cari lagi ya teman-teman. Kita lihat kembali teman-teman, ini juga pohon jeruk tapi keadaannya hampir mati ya teman-teman ya. Beberapa batangnya sudah mati, yang sebelah sana itu karena ada tumbuhan parasit ini teman-teman. Ada tumbuhan parasit kematuan ya. Pohon jeruk diserang oleh pohon kematuan, jadi ini simbiosis parasitisme, dimana pohon kematuan ini mencengkram batang jeruk dengan sangat sangat erat ya teman-teman. Susah sekali dilepas. Ini pohon jeruknya akhirnya mati karena pohon kematuan ini menyerang atau menumpang di pohon jeruk ini, mengambil semua nutrisi pohon jeruk, dan akhirnya pohon jeruk itu mati. Oke teman-teman, tadi kita lihat pohon jeruk ya, sekarang kita lihat jeruknya. Nah ini teman-teman, kita lihat jeruknya di sini ya teman-teman. Ini dimakan semacam serangga ya teman-teman, semacam ulat. Di sini termasuk simbiosis parasitisme ya teman-teman, dimana ulat itu mendapatkan sari makanan atau nutrisi, dan buah jeruknya menjadi busuk ya teman-teman, dimana parasitnya ulat atau serangganya mendapat manfaat nutrisi, dan jeruknya mendapat kerugian, yaitu berupa buahnya menjadi busuk dan tidak layak makan ya teman-teman. Sini kita lihat pohon singon ya teman-teman. Pohon singon ini terserang hama gendon ya, ulat singon, ulat kayu. Nah di sini juga termasuk simbiosis parasitisme karena gendonnya atau ulat kayunya mendapat nutrisi makanan dari pohon singon, dan pohon singonnya nanti akhirnya mati karena nutrisinya semua diambil sama ulat kayu tersebut, sehingga pohon singonnya menjadi mati. Ini sudah mulai kropos ya teman-teman, yang atas sudah mulai kropos, yang bawah juga diserang sama ulat kayunya. Nah teman-teman, kita lihat di sini ada buah jambu ya teman-teman. Buah jambu ini yang lainnya ada yang sehat, dan yang ini kena ulat ya, kena buat bertelur lalat ya. Lalat itu bertelur, menginduk di buah jambu ini untuk membiakkan anaknya, yaitu singgat-singgat ya teman-teman, dan bertelur di dalamnya ini. Jadi ini merupakan simbiosis parasitisme ya teman-teman, karena ini ketemu ya teman-teman, simbiosis, contoh dari simbiosis komensalisme, yaitu yang satu untung dan yang satu tidak untung tidak rugi. Ini contohnya, ini adalah pohon jambu yang dibuat sarang semut ya teman-teman. Coba lihat ya, pohon jambu yang dibuat sarang semut. Jadi pohon jambunya tidak untung tidak rugi, dan semutnya dapat rumah ya di sini, berteduh
bisa berteduh ketika hujan dan sebagainya ya teman-teman. Ini ada lagi ya teman-teman, contohnya simbiosis parasitisme ya teman-teman tadi, yaitu pohon kopi yang diserang oleh gulma atau rerumputan ya teman-teman. Ini jadi pohon kopinya terhambat nih pertumbuhannya, dan pohon gulmanya semakin subur ya teman-teman. Simbiosis parasitisme. Nah itu teman-teman, burung yang berada di sekitaran pohon singon. Nah ini pohon singon ini rumahnya, yaitu termasuk simbiosis komensalisme, yaitu burungnya untung dapat rumah di pohon singon dan pohon-pohon yang lainnya ya, dan pohonnya tidak untung juga tidak rugi. Oke teman-teman, di sini ada pohon kopi ya teman-teman. Pohon kopi ini ditumbuhi dengan tumbuhan lumut. Nah ini lihat teman-teman, ini termasuk simbiosis komensalisme ya teman-teman. Kenapa? Karena pohon kopinya ini tidak diuntungkan, tidak dirugikan, dan lumut ini bisa hidup dan hinggap di sini. Simbiosis komensalisme. Oke teman-teman, kita sekarang mencari yang simbiosis mutualisme ya teman-teman, yang saling menguntungkan. Oke, ayo kita cari. Ini cacing tanah ya teman-teman yang bergerak ini. Nah ini cacing tanah itu simbiosis mutualisme dengan pohon kopi ya teman-teman, karena ini pohon kopinya tanahnya subur, yaitu cacingnya mendapat nutrisi di dalam tanahnya dan menggemburkan tanah, jadi pohon kopinya juga ternutrisi, nutrisinya menjadi terpenuhi karena ada penyuburan dari cacing tanah ini. Jadi cacing tanah dan pohon kopi itu simbiosis mutualisme ya teman-teman, saling menguntungkan. Itu pohon singon yang sudah berbuah ya teman-teman, sudah berbiji. Ini teman-teman sudah berbiji. Tadi teman-teman, pohon sengon biji buah sengon yang dimakan oleh burung ini jatuh ke tanah, dan bijinya tadi bisa tumbuh ini menjadi pohon sengon kecil ini. Jadi burung dan biji buah sengon itu simbiosis mutualisme. Jadi burung dapat makanan, dan keuntungan dari biji buah sengon itu bisa tumbuh kembali ya teman-teman, berkat dimakan burung. Oke teman-teman, kita cari lagi. Ya teman-teman, kupu kecil-kecil itu di sekitar pohon cabai ya teman-teman. Itu merupakan simbiosis mutualisme teman-teman. Jadi bunga cabenya dihinggapi oleh kupu-kupu. Kupu-kupu menghisap nektarnya dari pohon cabai, dari bunga cabai, dan kupu-kupu dapat makanan. Bunga cabai dibantu penyerbukan oleh kupu-kupu. Kupu-kupu juga berada di dekat pohon kacang panjang ya teman-teman, karena dia menghisap nektar dari bunga kacang panjang, dan bunga kacang panjang dibantu penyerbukan sehingga berhasil pembuahannya. Lebah tadi berada di sini ya teman-teman, itu dengar suaranya teman-teman, lebah. Nah itu ada lebah ya, lebah ini berada di sekitaran pohon kapilaga ini,
karena sedang menghisap madunya bunga kapulaga, sehingga ini dinamakan simbiosis mutualisme ya teman-teman, karena bunga kapulaga dibantu penyerbukannya dan lebah dapat makanan dari menghisap madunya. Itu ya teman-teman, yang pergerakannya sangat cepat itu lebahnya ya teman-teman. Kupu-kupu juga ada di sekitaran pohon kapulaga ya teman-teman, karena mau menghisap madunya. Kupu-kupu mendapat madu dan bunga kapulaga dibantu penyerbukannya. Jadi ini simbiosis mutualisme. Oke teman-teman, kita catat ya perolehan yang tadi adalah ini simbiosis mutualisme. Di sini ada hubungannya hewan dengan tumbuhan cacing tanah dengan tanaman cabai atau pohon kopi ya, pohon kopi. Tadi jenis keuntungannya, cacing tanah mendapat nutrisi dari tanahnya, dapat nutrisi dari tanah, dan tanaman kopinya mendapat nutrisi dari kesuburan tanahnya tersebut. Oke, yang kedua adalah tadi burung dengan biji sengon ya teman-teman. Burungnya mendapat makanan, keuntungannya mendapatkan makanan. Jadi biji sengonnya keuntungannya dia bisa tumbuh karena dicerna dulu oleh burung ya, bisa jatuh ke tanah, kotoran burung, jadi di tanah itu dia bijinya menjadi tumbuh ya teman-teman. Yang ketiga adalah lebah dengan lebah dengan pohon bunga kapulaga ya, pohon bunga kapulaga. Tadi lebahnya menghisap madu, kemudian bunga kapulaganya dibantu untuk penyerbukannya. Selanjutnya adalah kupu-kupu di tanaman bunga cabai ya teman-teman. Di tanaman bunga cabai itu sama menghisap nektar, kupunya menghisap nektar, bunga cabainya penyerbukan ya teman-teman. Tadi selain itu lebah atau kupu itu di pohon cabai udah ya teman-teman. Sekarang pohon kacang panjang, yaitu kupunya menghisap nektar dan juga pohon kacang panjangnya dibantu penyerbukannya ya teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi di kesempatan atau penelitian yang akan datang. Dadah.